Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita boleh kembali beribadah walaupun masih dalam online. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Ajarku berdiam.
kepala kita akan masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita akan angkat penyembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, kita mau diam di hadirat Tuhan. Kami mau memandang kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di hatiku
syukur Tuhan atas segala anugerah-Mu yang Kau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Oleh tetesan darah-Mu ya Bapa yang kudus Tuhan, selalu Tuhan menyertai kami Bapa, menguduskan dan menyucikan kami Tuhan, melayakan kami Tuhan untuk ada Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kau kuduskan kami Tuhan, Kau layakan kami ya Bapa untuk berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, itu adalah Tuhan suatu anugerah Tuhan yang terlebih besar Tuhan yang telah Kau berikan terhadap kami ya Tuhan. Tidak ada hal lain ini Tuhan yang kami sampaikan ya Bapa, atas rasa ucapan syukur kami Tuhan kepada anugerah-Mu Tuhan yang selalu Tuhan Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, itu semua Tuhan bukan karena kami ya Bapa yang mendapatkannya ya Bapa, tapi Tuhan Kau telah Tuhan memilih kami ya Bapa terlebih dahulu ya Bapa. Kami percaya Tuhan pada saat hari ini ya Bapa, atas segala Tuhan pelayanan teman-teman kami ya Tuhan di dalam sidang Cipayung ini Bapa, kami percaya Tuhan Kaulah Tuhan telah melayakan mereka ya Bapa untuk berada di tempat ini ya Bapa, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan mereka telah terpilih Tuhan oleh-Mu ya Bapa. Mereka telah Tuhan ada di tempat ini Tuhan, bukan suatu kebetulan ya Bapa. Mereka Tuhan telah Kau pakai ya Bapa terlebih dahulu Tuhan, untuk rancangan-rancangan yang lebih besar Tuhan nantinya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau juga Tuhan memberkati Tuhan setiap daripada sidang Cipayung ini Bapa. Kami percaya Tuhan pertumbuhan Tuhan akan terjadi Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya juga Tuhan oleh hamba-Mu ya Bapa Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau lah ya Tuhan yang melawat kami Tuhan lewat pelayanan firman hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap perkataan dari mereka hamba-Mu ya Bapa, kami percaya Tuhan itu telah Tuhan Kau sampaikan terlebih dahulu Tuhan untuk menyampaikan Tuhan isi hati-Mu Tuhan ke dalam kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan teman-teman kami Tuhan yang Tuhan tidak berada tempat ini ya Bapa, yang sedang Tuhan menonton Tuhan di layar kaca Tuhan, kami percaya Tuhan Kau juga tetap memberkati mereka ya Bapa. Kau yang ada Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Kau membukakan Tuhan pintu-pintu sukacita baru ya Bapa untuk menemani mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam masa pandemi ini ya Bapa, kami juga percaya Tuhan ini Tuhan adalah ibadah online kami yang terakhir ya Bapa. Kami percaya Tuhan untuk di tahun depan ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami dapat berkumpul kembali Tuhan bersama teman-teman kami ya Bapa, untuk memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat kami Tuhan yang di sidang yang telah ditempatkan ya Bapak. Kami percaya Tuhan pandemi ini Tuhan akan segera berakhir ya Bapak. Kau yang akan menciptakan Tuhan formula-formula Tuhan bagi peneliti-peneliti ya Bapak untuk mendapatkan Tuhan daripada vaksin ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak ada yang tidak mustahil ya Bapak di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati ibadah ini Tuhan yang singkat ini Bapak, kami percaya Tuhan Kau Tuhan selalu ada Tuhan untuk berkati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya.
nama Tuhan saya undang teman-teman yang ada di tempat ini, bahkan teman-teman yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari teman-teman kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujiannya dalam firman kita kepada Tuhan. Bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, silakan duduk teman-teman. Kita akan masuk lebih lagi dalam ibadah kita dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Guru Esi Naga, Gembala Sidang GPI Sidang Cipayung. Mari teman-teman, saya mengajak teman-teman semua yang ikut ibadah ini untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh dari hati kita bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Aku
kita naikkan pujian ini dalam. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi kerinduan setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada saat ini kami dapat berbakti memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan saat ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, waktu dan kesempatan Kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk saat ini Tuhan kami menerima firman-Mu. Mari Bapa, kuasailah hati dan pemikiran kami. Kuasailah seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang mengurapi hamba-Mu ini. Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hamba-Mu, di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kehidupan kami. Khususnya bagi anak-anak, pemuda-pemuda remaja yang ada di sektor 2. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan. Jikalau pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji memuliakan Tuhan, terlebih saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya anak-anak pemuda-pemudi remaja yang ada di sektor 2, ya baik keadaannya dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Baiklah, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebagaimana disepakati bersama, tema atau judul firman Tuhan kesempatan saat ini adalah memilih untuk kembali, yang terdapat di dalam Alkitab, Injil Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan bagi kita Injil Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Puji Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang merupakan salah satu, bisa kita katakan trilogi, ya, perumpamaan tentang sesuatu yang hilang. Ya, kalau kita baca pasal 15 ini, ya, ada 3 tentang perumpamaan
tentang sesuatu yang hilang. Yang pertama ada domba yang hilang, yang kedua ada dirham yang hilang, dan yang ketiga tentang anak yang hilang. Ya, 3 perumpamaan ini merupakan jawaban dari sungut-sungut ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, mereka komplain, kenapa Yesus dekat sekali dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai, ya bahkan makan bersama dengan mereka. Ya, jadi 3 perumpamaan ini merupakan jawaban dari sungut-sungut mereka. Ya. Dan perumpamaan tentang anak yang hilang ya, adalah puncak dari jawaban dari sungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, kita tahu sendiri, mungkin kita sudah sering baca, sering dengar ya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Ya. Anak yang bisa kita katakan ya anak GTD, nggak tahu diri mungkin ya. Jadi ayahnya belum meninggal, tetapi si bungsu anak yang hilang ini ya menghendaki bagian hartanya untuk diberikan kepadanya. Ya, secara etika itu tidak baik dan sangat tidak baik, karena ayahnya masih hidup, tetapi si bungsu meminta bagian dari harta dari bagiannya. Dan lebih lanjut lagi cerita ini bercerita tentang bagaimana si bungsu ini menghabiskan ya harta bagiannya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya. Dia pergi meninggalkan bapaknya, dia pergi ke negeri yang jauh, lalu hidup berfoya-foya dan menghabiskannya. Hingga suatu saat terjadi bencana kelaparan, dia sudah tidak punya apa-apa, kesusahan yang sangat menimpa kehidupannya. Sampai ia dijadikan pesuruh untuk menjaga babi-babi. Dan lebih parahnya lagi, si bungsu ini untuk mengisi perutnya dengan ampas dari babi, tidak ada seorang pun yang memberikannya. Kira-kira demikian cerita tentang si bungsu yang anak hilang ini. Dan akhirnya singkat cerita, ia kembali kepada bapaknya. Ya. Lalu apa yang menjadi alasan si bungsu ini kembali kepada bapaknya? Ya, paling tidak ada 3 yang terdapat di dalam nats Alkitab ini, ya, 3 pernyataan dari si bungsu, ya, yang menjadi alasan si bungsu untuk kembali kepada bapaknya. Yang pertama kita perhatikan di ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17 di dalam Injil Lukas pasal 15 ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi pernyataan yang pertama dari si bungsu yang membuat dia kembali kepada bapaknya, yang membuat dia memilih untuk kembali kepada bapaknya adalah ia mengingat kebaikan bapaknya. Bayangkan teman-teman, bapaknya ini mempunyai orang upahan, dan orang upahannya ini ya tidak kekurangan makanan, bahkan berkelimpahan. Sementara si bungsu dia sangat menderita. Orang upahan saja begitu diperhatikan oleh bapaknya, apalagi si bungsu sebagai seorang anak. Pastilah si bungsu, kalau ia dekat dengan bapaknya, kalau ia bersama dengan bapaknya, lebih lagi diperhatikan oleh bapaknya. Jadi si bungsu mengingat kebaikan bapaknya. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan kebaikan dari Tuhan atau kebaikan dari Bapa? Saya rasa kita semua pernah merasakan kebaikan dari Tuhan atau Bapa. Sampai saat ini pun kita hidup oleh karena kemurahan dan kebaikan Bapa kita yang ada di surga. Puji Tuhan. Mulai dari kita lahir sampai mungkin anak-anak remaja
dan dewasa sekarang ini, kita boleh hidup, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Bapa. Haleluya. Terlebih yang perlu kita ingat adalah kebaikan Bapa yang ada di surga, yang telah memberikan anaknya Yesus bagi kita untuk menebus setiap dosa umat manusia, khususnya dosa saya dan rekan-rekan pemuda-pemudi remaja yang ada di sektor 2. Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu karena Allah sangat mengasihi kita manusia. Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus telah mati bagi kita, telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Itulah kebaikan Bapa yang ada di surga bagi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus setiap dosa umat manusia. Ingat teman-teman, walaupun sepertinya situasi saat ini tidak mendukung, tidak berpihak kepada kita, tidak sesuai dengan harapan kita, apalagi setelah beberapa bulan masa pandemi yang kita alami. Mungkin ada dari kehidupan kita, baik mungkin di dalam sekolah, menjadi suatu masalah, menambah masalah di dalam hidup kita oleh karena pandemi ini. Baik di dalam pekerjaan, mungkin ada dari kita yang harus mengalami putus kerja, putus hubungan kerja. Mungkin juga ada yang mengalami pengurangan dalam salary. Dan juga mungkin saja oleh karena pandemi gagal menikah tahun ini. Tidak sedikit ada. Sudah direncanakan sedemikian rupa. Mungkin sudah ada yang merencanakan liburan kemana. Mungkin sudah ada yang merencanakan pesta pernikahan. Tetapi oleh karena pandemi virus corona ini semua gagal, atau paling tidak terpending. Kita berdoa supaya situasi yang boleh kita alami, pandemi virus COVID-19 ini boleh hari demi hari boleh kita semakin dipulihkan. Ada jalan keluar bagi kita. Puji Tuhan. Dan dengan hanya mengingat kebaikan Bapa yang ada di surga, kita akan menjadi kuat untuk tetap mengikut Yesus, untuk tetap mengikut Tuhan. Buktinya kita masih dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Buktinya kita masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Ingat terus kebaikan Bapa. Ingat terus akan kasih-Nya yang telah kita terima, yang telah kita alami, maka kita akan dikuatkan. Puji Tuhan. Jadi yang pertama pernyataan si bungsu ini adalah bahwa dia mengingat kebaikan bapaknya sehingga dia memilih untuk kembali kepada bapaknya. Yang kedua, pernyataan si bungsu ini adalah mengakui dosa terhadap bapaknya. Mengakui dosanya terhadap bapaknya. Kita baca di ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan, mungkin kita pernah merasa seperti jatuh bangun. Kita akan mungkin melakukan pelanggaran, kesalahan, sehingga menimbulkan suatu dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengan sadar atau tidak sadar, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Di zaman sekarang yang serba canggih sekarang ini, gampang sekali kawan-kawan
dengan keadaan akhir zaman dunia sekarang ini, dengan teknologi yang ada sekarang ini, ya, dengan sangat mudah ya, kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita dengan sangat mudah melakukan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang bahkan tidak menyenangkan hati sesama. Contohnya saja dengan sosmed yang ada sekarang ini. Sesungguhnya sosmed itu suatu media yang bisa kita pakai, bisa menjadi berkat kalau kita bisa memanagenya dengan baik. Ya, tetapi bisa juga menjadi suatu hal yang kurang baik kalau kita tidak bisa memanagenya dengan baik. Dengan cuitan kita, dengan status kita, dengan uploadan kita ya di sosial media. Oleh karena status kita, orang bisa menjadi tersinggung ya, karena kita mungkin sengaja menyinggung dia. Oleh karena cuitan kita ya, orang bisa menjadi geram karena kita mungkin sengaja menyinggung dia. Atau ada kawan kita yang baperan, maksud kita bukan buat dia, tetapi dia merasa itu buat dia ya, jadi salah ya. Dengan sangat mudah, dengan teknologi yang sekarang ini ya, menyebar hoax ya, bisa terjadi yang tidak diinginkan. Jadi semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia, ya kita ditebus dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ya. Saya pun berdiri di sini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan. Tuhan melayakkan saya untuk dapat melayani pada saat ini. Saya orang yang berdosa. Saya juga melakukan kesalahan. Ya. Apa ada di antara kita yang tidak pernah berdosa? Firman Tuhan dengan jelas tadi katakan, ya, semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Dan kalaupun ya saat ini ya mungkin baru saja kita ya membuat mungkin orang tua kita kesal, membuat orang tua kita marah, ya, membuat adik kita kesal atau abang kakak kita kesal, membuat teman kita kesal, saudara kita kesal. Mungkin kita melakukan kesalahan yang fatal tadi, hari ini, sore ini, siang ini. Masih ada kesempatan bagi kita. Kalau kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya. Apalagi kalau kita berani meminta maaf kepada saudara kita, sesama kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mengakui kesalahanku. Aku mengakui dosa yang telah kuperbuat. Ya. Dan ada pengampunan bagi kita. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Walaupun dosa kita merah bak kain kesumba, ya,
Firman Tuhan katakan akan putih seperti bulu domba. Walaupun dosa kita seperti kain kirmizi, akan putih seperti salju. Karena penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jadi alasan yang membuat anak bungsu ini kembali, ya, memilih untuk kembali kepada bapaknya, ya. Yang kedua adalah tadi si bungsu ini mau mengakui dosanya kepada bapaknya, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang menjadi alasan si bungsu ini untuk memilih kembali kepada bapa, kita baca di ayat 19, ya. Alasan yang ketiga atau pernyataan dari si bungsu ini adalah dia merendahkan diri di hadapan bapa. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Puji Tuhan. Ya, si bungsu merendahkan diri di hadapan bapaknya. Dia berkata bahwa dia tidak layak lagi disebut sebagai anak. Lebih baik jadikan dia sebagai orang upahan. Si bungsu ini merendahkan diri di hadapan bapaknya. Ketika dia mengingat kasih akan bapaknya, dan ketika dia mengakui dosanya, si bungsu mengambil sikap untuk merendahkan dirinya. Ya, sikap ini, ya, adalah sikap yang terbaik untuk merendahkan diri. Dan lihat, ya, apa yang dilakukan seorang bapa, ya, terhadap anaknya yang telah memilih untuk kembali kepadanya. Ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-22, ya, setelah si bungsu ini mengingat kembali kebaikan bapaknya, ia mengakui dosanya dan ia mengambil sikap merendahkan diri di hadapan bapaknya. Lihat, ya, apa yang dilakukan seorang bapa. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wah, luar biasa. Bahkan sebelum itu ketika melihat anaknya telah kembali, ya, si bapak ini melihat bahwa anaknya yang bungsu itu telah kembali, ya, dia berlari mendapatkannya, ya, tidak dengan jalan santai atau tidak menunggu anaknya, tetapi dia berlari mendapatkan anaknya, memeluk, menciumnya. Luar biasa kasih bapak ini kepada anaknya yang bungsu yang telah hilang dan kembali kepadanya. Sikap merendahkan diri ini juga diteladankan oleh Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Bahkan dia mengosongkan dirinya. Bahkan mati, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Yesus yang adalah anak Allah, dia mau, ya, menjadi manusia dan dengan taat melakukan kehendak Bapaknya. Ya, ini adalah teladan yang sempurna yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk merendahkan diri. Sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita merendahkan diri di hadapannya, di hadapan Bapa kita. Karena pencapaian kita, pencapaian teman-teman semua, pencapaian kalian, ya, sampai saat ini, Allah turut bekerja. Semua oleh karena kebaikannya, semua atas seizin Dia. Jadi jangan ada kita yang menyombongkan diri, tetapi kita mengambil sikap untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita.
Firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Mari coba kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat 6. Ya, saya akan mulai dari ayat 6, demikian bunyinya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, selanjutnya ayat 9. Perhatikan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Jangan sombong. Tuhan benci orang sombong, Tuhan benci orang yang congkak. Ya. Jangan seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang menganggap kerohaniannya lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Sehingga mereka mencibir, kenapa Yesus yang katanya Mesias kok mau bergaul dengan pemungut cukai, kok mau bergaul dengan orang-orang berdosa? Bukan menjadi pembawa firman Tuhan atau pengkhotbah, baru itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan harus menjadi pemain musik ataupun worship leaders ataupun ya worshipers, baru itu menjadi kita berkenannya di hadapan Tuhan. Hal sekecil apapun yang dapat kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, yang dapat kita berbuat kepada Tuhan, kepada sesama kita, itu Tuhan perhatikan dan Tuhan berkenan. Asalkan apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan tulus dan setia. Kita lakukan dengan rendah hati. Percuma ya saya berdiri di tempat ini, di mimbar ini, di altar ini menyampaikan firman Tuhan, kalau kehidupan saya tidak berkenan kepada Allah, kalau ternyata di dalam hati saya ada kesombongan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan lebih berkenan apapun yang kita lakukan, hal terkecil apapun yang kita lakukan dengan tulus, kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan merendahkan diri, merendahkan hati kita. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang akan meninggikan kita pada waktunya. Haleluya. Dan jangan juga menjadi seperti anak sulung yang sepertinya bersama-sama dengan Bapa, tetapi ya, ternyata dia tidak merasakan kasih Bapa itu. Yang sepertinya kita melayani Tuhan dengan giat, dengan setia, ternyata kita mengalami kehampaan, kekosongan. Kita tidak mengalami kasih Bapa itu, kita tidak merasakan kasih Bapa itu. Tapi biarlah kita melakukan segala sesuatunya hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dan kita melakukannya dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kawan-kawan, sekali lagi, tidak ada kita manusia yang sempurna. Hamba Tuhan pun, guru, pendeta, si tua,
pasti pernah melakukan kesalahan dan pernah berbuat dosa. Dan kalau saat ini, ya, kalau kita ya mau mengambil sikap seperti si anak bungsu ini untuk memilih untuk kembali kepada Bapa, kembali kepada firman, kembali kepada pengikutan kita kepada Kristus. Ya, tadi yang pertama, ya, kita mengambil sikap untuk selalu mengingat kebaikan Bapa. Dan yang kedua, ya, kita juga mengambil sikap untuk mengakui dosa kita kepada Bapa. Dan yang ketiga, kita mengambil sikap untuk merendahkan diri kepada atau di hadapan Bapa. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam, sebelum kita masuk di dalam doa, kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau melayakkan kami menjadi anak-Mu, Engkau mengangkat kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu Tuhan, atas penebusan-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh layak memanggil Engkau Aba ya Bapa. Kami mau mendekat kepada-Mu Tuhan. Saat ini, jikalau kami di dalam pergumulan kami, jikalau kami di dalam permasalahan kami mau mengambil sikap untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjauhkan diri kami, tetapi kami mau mengambil sikap Tuhan untuk kami selalu mengingat kebaikan-Mu, untuk kami mengakui segala dosa kami, dan juga untuk kami mengambil sikap merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Ku, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau
terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama kita katakan, kemanakah aku dapat pergi? Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya rindu kita naikkan kembali pujian ini dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan pada saat malam hari ini, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Kau layakkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau layakkan kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu sampai saat ini. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Bahkan juga firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima, yang kami boleh baca dan dengar Tuhan pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi berkat di dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh menjalani Tuhan hidup kami, hari-hari kami di dalam dunia ini Tuhan. Dan sehingga kami boleh tetap berjalan di dalam firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk selalu dapat melakukan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk kami Tuhan menjadi kehidupan yang selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan pemuda-pemudi dan remaja yang ada di sektor 2. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan mereka, yang menjadi pergumulan mereka saat ini, kami percaya Tuhan, kami sudah serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang akan turut bekerja Tuhan. Dan kami percaya karena rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang indah. Masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan akan tersedia Tuhan bagi setiap Tuhan pemuda-pemudi remaja yang ada di sektor 2 ya Bapak. Berkati Tuhan mereka yang masih di dalam sekolah, mereka yang masih Tuhan di dalam kuliah mereka, walaupun saat ini Tuhan dalam pembelajaran secara online, pembelajaran jarak jauh Tuhan. Mari Tuhan tetap berikan semangat di dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap menjalankan Tuhan pembelajaran yang saat ini Tuhan, dengan tetap Tuhan ada sukacita di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh diberkati Tuhan di dalam sekolah mereka Tuhan. Baik juga Tuhan pemuda-pemudi yang sudah bekerja, mari Tuhan Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati dengan melimpah, atau berikan hikmat, berikan kekuatan Tuhan untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab yang boleh mereka lakukan Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Baik juga mereka yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan yang lebih baik lagi Tuhan. Mari Tuhan Engkau bukakan jalan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi Tuhan, yang dapat lebih lagi memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka juga dapat memberkati Tuhan orang lain atau keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan pengurus, Biro Pengurus Pemuda sektor 2 Tuhan. Semua Tuhan, biarlah mereka mempunyai Tuhan hati yang tulus dan ikhlas di dalam melayani Engkau. Dan hamba percaya Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati juga Tuhan para pelayan pada saat ini, baik yang memainkan musik, baik yang menjadi worship leaders dan worshipers Tuhan, bahkan juga Tuhan yang mengoperasikan multimedia dan sound system Tuhan. Tuhan yang juga Tuhan berdoa Tuhan untuk Tuhan dalam ibadah ini, bahkan juga hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan berkat-Mu juga melimpah atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hati yang setia untuk tetap melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa
ucapan syukur kami dan harapan kami Tuhan. Dan kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari pemuda-pemudi dan remaja sektor 2 kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan doa ya Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari anak-anakku, pemuda-pemudi remaja sektor 2, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya rindu kita menaikkan pujian dengan sukacita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus mulia. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan tak menciptakan karya-Mu, sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Haleluya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Oh, keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, mulia nama-Mu.
kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada worship leaders. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya kepada Bapak Guru Sinaga. Saya yakin dan percaya kita semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama diberkati. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, mari baiknya kita kembali kepada Tuhan. Kita mohon ampun, kita sama-sama kembali datang untuk menyembah Tuhan. Kita sudah tiba di akhir ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung, yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan yang semakin hari semakin memberkati kita, dan semoga di kemudian hari, di segera mungkin kita boleh sama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jika ingin memberikan yang terbaik, boleh ikut memberi melalui online juga. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian, aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Siapa sanggup dikatakannya, dan anugerahnya sangat besar.
Biarlah segala pujian dan penyembahan kita pada malam hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan.